Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Jumat 14 Februari 2025. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari antara orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu juga terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus yang kita imani adalah Tuhan yang sungguh baik. Penginjil Markus yang kita dengar bersama hari ini sekali lagi menegaskan kepada kita sekalian, Dia menjadikan segala-galanya baik. Tuhan menjadikan segala-galanya yang baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Tentu ketika seseorang mengalami apa yang namanya tuli, apa yang namanya bisu, maka mereka tidak dapat mengungkapkan hidupnya dengan lebih bebas. Mereka susah untuk mendengar dan memahami, melaksanakan apa yang dikatakan orang lain. Dan mereka susah juga, sulit untuk menyatakan apa yang sungguh mereka kehendaki. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, dikisahkan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan juga bisu. Orang yang tadinya tidak bisa mendengar, orang yang tadinya tidak bisa berkata-kata, disembuhkan, dipulihkan, dan bisa mendengar dan berkata-kata. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mujizat penyembuhan yang kita dengar dalam perikop Injil hari ini seharusnya menjadi juga
inspirasi, pelajaran bagi kita sekalian yang dianugerahi telinga yang bisa mendengar dan juga mulut yang bisa berkata-kata. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kadang kita menutup telinga batin kita untuk mendengar dan melaksanakan apa yang baik, apa yang sungguh-sungguh dikehendaki Allah. Kadang berhadapan dengan sebuah hal yang tidak benar, kita menjadi bisu untuk menyuarakan kebenaran dan kebaikan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa. Semoga kuasa Allah sendiri memampukan setiap kita untuk semakin menjadi pendengar dan pelaksana sabdanya. Semoga kuasa Allah sendiri memampukan kita untuk berani menyuarakan kebaikan dan kebenaran, menyuarakan orang-orang yang tidak sanggup, tidak memiliki kemampuan untuk menyuarakan sebuah kebenaran. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.